Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah didiskusikan oleh kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Kelompok 5, 1 Subagiono, 2 Surohim, 3 Hedriansah, 4 Guntur Ramadan. Materi yang kami akan jelaskan adalah sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru 1966-1998. Sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Dualisme kepemimpinan nasional terjadi pada awal tahun 1966, yang dimana terjadi sebuah krisis nasional, yang dimana terjadi antara Presiden Soekarno yang menjabat sebagai seorang presiden, yang dimana kehilangan kekuatannya sebagai seorang presiden. Kemudian ditolaknya sebuah pidato terhadap pertanggungjawabannya kepada MPRS yang terjadi sebanyak 2 kali, dan juga terhadap Soeharto yang dimana pada saat itu mendapatkan sebuah surat perintah 11 Maret yang dimana ketika ia menghentikan G30S PKI memiliki nama yang sangat tinggi dan menjadi semakin populer. Pada saat itu di masa pemerintahan Soekarno sebagai seorang presiden, dan Soeharto yang mendapatkan surat perintah 11 Maret diberikan sebuah mandat oleh MPRS dalam membentuk sebuah kabinet yang kemudian dikenal dengan sebutan Kabinet Ampera. Hal yang terjadi kemudian menyebabkan sebuah dualisme kepemimpinan nasional, yang dimana pada saat itu Presiden Soekarno masihlah menjadi seorang presiden dari Republik Indonesia, yang dimana menjadi pemimpin pemerintahan, dan juga Soeharto yang dimana memiliki mandat untuk melakukan pelaksanaan terhadap pemerintahan. Hal ini kemudian menyebabkan Presiden Soekarno tidak melakukan banyak kegiatan yang dimana berhubungan dengan pemerintahan, tetapi di lain pihak Soeharto banyak melakukan kegiatan yang dimana banyak menjalankan kegiatan yang sehubungan dengan tugas dari keseharian pemerintahan. Dengan adanya dualisme kepemimpinan nasional ini, maka pada akhirnya akan membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa, yang dimana menjadi pertentangan terhadap politik yang dimana terjadi di masyarakat, yang kemudian membentuk 2 kubu, yaitu Soekarno dan Soeharto. Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, yakni merupakan surat yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto dengan tujuan untuk pengambilan tindakan atas dalam pemerintah dan kestabilan pemerintahan guna menciptakan pemerintahan yang baik dan sebagai implementasi dari cita pemerintah yang diinginkan oleh rakyat Indonesia, dengan menjamin tidak adanya tindakan yang merugikan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Selain dari pada tujuan tersebut, Super Semar juga dibuat guna melindungi presiden dalam hal keselamatan maupun martabat. Hal yang melatar belakangi munculnya Super Semar yakni untuk mengatasi krisis politik yang terjadi, dan kemudian Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet yang dilaksanakan pada 11 Maret 1996. Dalam sidang tersebut berisi tentang pembubaran PKI dan pemusnahan PKI dari negeri Indonesia. Selanjutnya, hal yang terjadi yakni terjadinya perbedaan pendapat antara Presiden Soekarno dan Letjen Soeharto mengenai penyelesaian dalam krisis yang terjadi. Selain itu, pergolakan masyarakat di jalan dan lingkungan yang semakin menjadi yang meminta agar segera dibubarkannya PKI
juga membuat keresahan Presiden Soekarno bertambah. Kemudian setelah dipertimbangkan, akhirnya Soeharto mau membubarkan PKI asalkan diberi kebebasan oleh Presiden dalam melakukannya. Pendapat Soeharto tersebut langsung disampaikan melalui 3 perwira tinggi TNI yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden Soekarno. Setelah disampaikan kepada Presiden Soekarno, kemudian dibuatlah konsep surat perintah kepada Letjen Soeharto, dan surat perintah itulah yang kita kenal sebagai Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Pada akhir masa demokrasi terpimpin, pertengahan dekade 1960-an, terjadi krisis ekonomi akibat defisit anggaran. Melemahnya investasi akibat banyaknya perusahaan asing yang dinasionalisasi dan pencetakan uang baru tanpa perhitungan yang matang sehingga menyebabkan inflasi. Kondisi ini diperparah krisis politik akibat berbagai aksi sepihak yang dilancarkan oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, yang menyerang perkebunan besar dan menduduki tanah. Kondisi krisis ini seiring dengan terjadinya pembunuhan para perwira Angkatan Darat oleh gerakan 30 September yang diduga didalangi oleh PKI, terjadi demonstrasi besar-besaran oleh kesatuan-kesatuan aksi yang menyuarakan tuntutan yang disebut Tritura. Gerakan yang mengajukan tuntutan ini adalah Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI) yang didukung penuh oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tritura adalah kepanjangan dari Tri Tuntutan Rakyat, yaitu 3 tuntutan yang disampaikan kepada Presiden Soekarno oleh gerakan mahasiswa dan rakyat. Pada 12 Januari 1966, gerakan mahasiswa dan rakyat menuntut 3 hal, yaitu 1. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Perombakan Kabinet Dwi Kora. 3. Turunkan harga-harga. Menanggapi tuntutan ini, Presiden Soekarno membubarkan Kabinet Dwi Kora dan menyusun Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan. Kabinet ini ditolak para mahasiswa karena banyak menteri yang masih terikat dengan PKI. Kondisi ini semakin membakar semangat kesatuan-kesatuan aksi yang terus-menerus menyerukan pembubaran PKI.